Raja Tentara Bayaran. Bab 131. Tidak lama setelah menunggu, kurir yang telah membuat janji dengan Zhao Hongyu datang. Meskipun dia telah mendengar bahwa Zhao Hongyu mengirimkan beberapa senjata kuno, kurir tersebut masih sangat terkejut ketika melihat pistol perak gentian. Setelah beberapa saat keheranan, anak kurir itu bereaksi dengan cepat dan mengambil alih tombak itu. Zhao Hongyu, yang mengetahui berat tombak itu, tidak bisa menyerahkan tombak itu secara langsung kepada orang lain kungfu dari. Setelah dengan hati-hati membungkus tombak di dalam dan luar, Zhao Hongyu secara pribadi memasukkannya ke dalam mobil kurir dan berulang kali meminta transportasi yang hati-hati sebelum menyerah. Sedangkan untuk Wu Yilian, itu jauh lebih mudah, dia tidak memiliki banyak jenis pedang biasa, dan pedang panjang dengan sarungnya tidak takut melukai orang sama sekali. Setelah memegang senjata Wu Yilian dan Zhao Hongyu, rombongan akhirnya siap berangkat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Qiu Yue yang enggan, mereka bertiga berkendara ke bandara dan menaiki pesawat yang terbang ke Gunung Yandang. Sore harinya, mereka bertiga turun dari pesawat di kota tidak jauh dari Gunung Yandang. Begitu mereka keluar dari bandara, Shen Lian hampir menjatuhkan rahannya ke tanah karena terkejut. Tidak ada alasan lain. Ada deretan puluhan Rolls-Royce rapi yang diparkir di pintu masuk bandara. Begitu Zhao Hongyu dan Wu Yilian melewati jalan, dua orang yang tampak seperti pengawal berbaju hitam maju untuk bertanya. Tentunya, penyelenggara kompetisi pencak silat ini, Yandang Mountain Loyanmen, mengetahui kedatangan Zhao Hongyu dan lainnya. Zhang Gongnian dari Yandang Men bertemu dengan saudara Zhao dan Nona Wu. Setelah pengawal berbaju hitam mengkonfirmasi identitas Zhao Hongyu, seorang pria muda yang mengenakan seragam pelatihan segera muncul di depan Shen Lian dan yang lainnya, dan datang untuk menyambutnya dengan sopan. Saudaraku, saya memiliki sedikit bakat, sedikit pengetahuan, dan sedikit pengetahuan. Tolong jangan salahkan saya jika saya tidak mengenali kawan ini. Setelah menyapa dua orang yang dikenalnya, Zhang Gongnian pun meminta maaf kepada Shen Lian dengan cara yang sangat sopan, dengan sikap yang tulus dan rendah hati. Tidak, kamu terlalu sopan. Sekte Tai Chi Shen Lian sopan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Gongnian, Shen Lian juga menanggapi dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Meskipun semua orang di dunia adalah seorang praktisi seni bela diri, mereka adalah yang paling tradisional dan menghargai etika. Saat ini, orang memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Sektenya sendiri dipermalukan. Oh, ternyata dia murid senior Chen, tidak sopan. Mendengar Shen Lian berbicara tentang sekte Tai Chi, Zhang Gongnian segera menjadi sedikit lebih sopan. Jelas, meskipun sekte Tai Chi hanya memiliki sedikit orang, Chen Jinhua masih cukup terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Dia adalah keturunan dari sekte Tai Chi, Zhang Gongnian mengetahuinya. Dia adalah seorang praktisi seni bela diri berbakat yang lebih unggul dari orang lain, jadi dia secara alami lebih memperhatikannya. Setelah bersikap sopan, Zhang Gongnian mengatur agar Shen Lian dan rombongannya dikirim ke gunung dan duduk di Rolls-Royce. Shen Lian penuh dengan keraguan. Pertempuran hari ini benar-benar membuatnya tidak mungkin untuk mengikuti sang legenda konferensi seni, dalam konferensi seni bela diri terhubung. Haha, kalian sekte Loyan telah bekerja keras kali ini, dan kalian benar-benar mengadakan pertempuran besar untuk menyambut sesama seniman bela diri. Wu Yilian dan Shen Lian duduk di kursi belakang tanpa berkata-kata, sementara Zhao Hongyu sedang mengobrol dengan murid Loyanmen yang mengemudi di depan. Kakak senior Zhao serius. Tahun ini sekte Yandang kami akhirnya mendapat kualifikasi untuk mengadakan acara akbar tersebut. Para tuan dan paman sangat memperhatikannya dan mengatur semuanya dengan hati-hati karena takut mengabaikan rekan-rekan seni bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Murid Yandang yang mengemudikan mobil itu juga berbicara dengan sangat tepat. Bagus sekali. Acara tahun ini diadakan dengan megah dan penuh perhatian. Loyanmen pasti akan mendapat poin ekstra dari Liga Wulin. Zhao Hongyu berkata sambil tersenyum. Loyanmen bisa dikatakan sebagai sekte kelas 1 di arena, namun kekuatannya tidak dianggap sebagai sekte teratas. Dibandingkan dengan Wudang Shaolin MA, ia selalu tertinggal tahun ini memang karena sedikit keberuntungan. Namun hal ini wajar. Meski tidak sekuat Wudang Shaolin, kemampuan Loyanmen dalam melakukan sesuatu masih patut diapresiasi. Akan lebih baik jika hal itu bisa dilakukan. Mendengar poin bonus yang disebutkan oleh Zhao Hongyu, para murid sekte Loyan tertawa gembira. Jelas, masalah inilah yang menjadi alasan mengapa mereka menyelenggarakan konferensi seni bela diri dengan sangat hati-hati. Mobil itu melaju di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Meski jalannya sangat curam, jalan menuju Loyanmen sangat terawat.
Sulit membayangkan ada jalan bagus di pegunungan dan sungai yang tidak bisa diakses. Murid-murid berhenti mengobrol, dan Shen Lian serta Wu Yilian juga menyaksikan pemandangan indah Gunung Yandang melalui jendela mobil. Setelah berliku-liku, rombongan akhirnya mencapai akhir perjalanan, yaitu gerbang gunung kuno. Setelah turun dari mobil, murid-murid Sekte Loyan berbalik dan pergi dari alun-alun besar di depan gerbang gunung, dan lalu orang lain mendatangi mereka. Hongyu, Nona Wu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Ketika kami tiba di sini, pakaian semua orang kembali normal. Murid biasa dari Sekte Loyan juga mengenakan pakaian latihan yang longgar. Shen Lian merasa jauh lebih nyaman. Saudara Deng, kamu baik-baik saja. Saya melihat langkah Anda ringan dan penuh energi. Saya khawatir keterampilan Anda meningkat pesat. Tidak peduli seberapa rajinnya aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Deng Pan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Zhao Hongyu. Anda harus tahu bahwa Zhao Hongyu adalah pemimpin di kalangan generasi muda. Meskipun Deng Pan tidak terlalu buruk, sebenarnya tidak ada cara untuk membandingkannya. Hei, jangan bahas masalah ini lagi, sedih. Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah murid senior Chen, Shen Lian. Ketika Zhao Hongyu mendengar Deng Pan menyebut kata "bi", matanya tanpa sadar mengarah ke Shen Lian, dan dia tersenyum tak berdaya, lalu memperkenalkan mereka berdua. Mendengarkan percakapan mereka, Shen Lian dengan jelas merasa bahwa Zhao Hongyu dan Wu Yilian jauh lebih akrab dengan murid utama bernama Deng Pan daripada Zhang Gongnian sebelumnya. Kami mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di kompetisi seni bela diri tahun lalu. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun. Sekarang kami berada di sekte kami harus minum yang enak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhao Hongyu memiliki ekspresi seperti itu, Deng Pan, yang tahu ini bukan waktunya untuk mengobrol, tidak bertanya lagi. Saat dia berbicara, dia memimpin mereka bertiga ke tangga di depan gunung Sekte Loyan. Pertama kali dia datang ke gerbang gunung Sekte Seni Bela Diri Kuno, Shen Lian sangat tertarik. Ketika dia melihat ke atas dan melihat tiga karakter, Loyan Men, diukir dengan kapak dan pisau di lengkungan tinggi di depan gerbang gunung, Shen Lian tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Dia menghela nafas dengan emosi. Shen Lian sebenarnya tidak tahu banyak tentang kaligrafi, tapi itu tidak menghentikannya untuk merasakan momentum agung dari ketiga karakter ini. Menginjak langkah sederhana, tubuh dan pikiran Shen Lian menjadi murni. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa sekte terkenal dibangun di pegunungan yang dalam dan hutan yang luas. Bab 132. Jarak dari gerbang gunung ke gerbang Loyan Gate yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Dari segi kekuatan kaki orang-orang di dunia seni bela diri, jaraknya hanya sepelemparan batu. Shen Lian yang sedang berjalan di sepanjang jalan memperkirakan jika dia berlari sekuat tenaga, paling lama hanya membutuhkan waktu 2 menit. Namun untuk menyelesaikan jalannya, tentunya jika diletakkan di kaki orang biasa, akan memakan waktu setengah jam meskipun mereka berjalan cepat. Kalian bertiga, Deng Pan masih punya misi, jadi kalian hanya bisa mengirim mereka ke sini. Saudara muda renyuan, datang dan bawa kalian bertiga ke tempat tinggal kalian. Setelah mengirim Shen Lian dan rombongannya ke pintu, Deng Pan membungkuk, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Mengetahui bahwa dia harus menjemput orang di depan gerbang gunung, Zhao Hongyu tentu saja tidak akan tinggal, jadi dia membalas hormat sebagai selamat tinggal, dan meninggalkan Deng Pan untuk sibuk sendiri. Kalian bertiga, tolong ikuti aku. Setelah Deng Pan pergi, adik laki-laki bernama Renyuan mengambil alih pekerjaan kakak laki-lakinya dan membawa mereka bertiga ke ruang tamu yang telah disiapkan di Loyanmen. Pertama, mereka mengatur perumahan mereka sendiri untuk Shen Lian dan yang lainnya, dan kemudian Renyuan membuatkan mereka teh lokal yang enak, dan memberitahu mereka beberapa detail yang perlu diketahui oleh para tamu konferensi, dan kemudian adik laki-lakinya pergi dari sini. Saudara Hongyu, apa yang terjadi dengan aliansi seni bela diri yang baru saja kamu bicarakan dengan murid Sekte Loyan itu? Ketika tidak ada orang luar, Shen Lian menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui tadi di dalam mobil. Pada saat itu, Zhao Hongyu telah membicarakan nama ini dengan murid Sekte Loyan yang mengantarnya dan rombongannya, dan juga menyebutkan sesuatu tentang poin tambahan, karena ada orang luar di sekitarnya. Shen Lian menunggu sampai sekarang untuk berbicara. Oh, baiklah, Aliansi Wulin adalah organisasi kekuatan yang dipilih oleh semua sekte lurus. Perannya adalah menjaga ketertiban Wulin dan menengahi beberapa keluhan. Zhao Hongyu berpikir sejenak dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan arti aliansi Wulin dengan nada yang seharusnya dapat dipahami oleh Shen Lian. Apa maksudnya poin tambahan itu?
Shen Lian terus bertanya. Poin tambahan ini adalah semacam mekanisme penghargaan dari Aliansi Wulin. Karena ada begitu banyak orang di dunia seni bela diri, Aliansi Wulin secara alami tidak dapat mengatur semua orang, jadi mereka menggunakan sekte sebagai unit dasar sebagai dasar manajemen. Baik poin bonus maupun poin pengurangan adalah ada serangkaian aturan yang rumit, dan jika Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang seni bela diri kolektif seperti mengadakan konferensi seni bela diri, secara alami Anda akan mendapatkan poin tambahan seni bela diri. Lalu apa gunanya poin tambahan ini? Faktanya, tidak apa-apa untuk tidak bertanya. Setelah Shen Lian menanyakan pertanyaan ini, dia menjadi lebih bingung. Baru kemudian dia tahu bahwa ada aliansi seni bela diri di dunia seni bela diri, dan ada mekanisme penghargaan dan hukuman yang begitu rumit. Sebagai organisasi terkemuka di jalan lurus Jianghu, Liga Wulin mendapat dukungan dari semua sekte teratas. Fondasinya sangat mendalam. Poin dari setiap sekte dapat ditukar dengan beberapa hal baik dari Liga Wulin. Hal-hal itu adalah bukan hal-hal biasa, hanya untuk harta langka itu, semua orang juga sangat menghargai skor ini. Setelah mendengarkan, Shen Lian mengangguk. Dia sekarang mengerti mengapa Loyanmen adalah pertempuran besar. Bagi orang-orang seni bela diri sejati, uang duniawi sebenarnya tidak berharga sama sekali. Bagi sekte seperti Loyanmen yang terletak di kawasan makmur Jiangsu dan Zhejiang, mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan poin tambahan dari Liga Wulin tentu merupakan hal yang baik, tawaran yang bagus. Sungguh suatu keberuntungan bahwa sekte Loyan memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah konferensi seni bela diri tahun ini. Aturan konferensi pencaksilat sebenarnya sangat sederhana, yaitu memenangkan kompetisi tahun itu, namun untuk menghindari kecurigaan, aliansi pencaksilat membuat aturan lain. Perlu Anda ketahui bahwa ada 8 tetua terpilih di aliansi Wulin. 8 tetua yang berhak berbicara di aliansi Wulin ini berasal dari Sekte Shaolin, Sekte Wudang, Sekte Mei, Sekte Qingcheng, Sekte Kunlun, dan Sekte Kunlun. Sekte Huasan, Sekte Kongtong dan Sekte Diancang adalah 8 sekte paling terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Sebagai salah satu dari 8 sekte besar, wajar jika kekuatan dari 8 sekte besar ada. Seringkali dalam kompetisi seni bela diri, yang bisa mengungguli pahlawan lainnya pada dasarnya adalah keturunan dari 8 sekte besar tersebut. Kami hanya mengikuti aturan pemenang kompetisi. Jika penyelenggara konferensi seni bela diri berikutnya ditunjuk, sekte lain pada dasarnya tidak memiliki harapan. Oleh karena itu, aliansi seni bela diri memutuskan bahwa setelah sebuah sekte memperoleh kualifikasi untuk mengadakan konferensi seni bela diri, sekte tersebut tidak dapat mengadakannya lagi dalam waktu 5 tahun. Dalam hal ini, jika pemenang kompetisi pencaksilat tahun ini adalah keturunan Sekte Shaolin, dan Sekte Shaolin telah mengadakan konferensi pencaksilat dalam waktu 5 tahun, maka kesempatan menyelenggarakan acara ini akan diperuntukkan bagi pemeringkatan berikutnya. Tentu saja jika ada yang tidak mau memegangnya, kesempatan akan diberikan kepada yang berikutnya. Berdasarkan aturan tersebut, Deng Pan menduduki peringkat ke-9 pada konferensi pencaksilat tahun lalu dan meraih kesempatan bagi Yandang Mountain Loyanmen untuk menjadi tuan rumah konferensi pencaksilat tersebut. Shen Lian, meskipun Liga Wulin adalah organisasi nomor 1 yang diakui orang di dunia, namun Wulin tidak dimiliki oleh siapapun. Peran dan kekuasaan Liga Wulin sebenarnya sangat terbatas. Tapi sebenarnya ada banyak bidat yang menentang aliansi Wulin. Sambil minum teh, Zhao Hongyu memberitahu Shen Lian banyak hal tentang dunia. Setelah mendengarkan ini, Shen Lian memiliki pemahaman yang nyata tentang Liga Wulin. Dikatakan sebagai organisasi nomor 1, namun kenyataannya, hal-hal yang dapat dikelola oleh Liga Wulin sangat terbatas, dan kekuatannya tidak sebesar yang dibayangkan. Lagi pula, dengan cara orang Jianghu berperilaku dan merupakan kebiasaan bahwa, kecuali para tetua sekte, siapapun yang ingin mengurus urusan mereka sendiri hanya dapat berbicara dengan tinju mereka mediator dalam banyak kasus. Jika bukan musuh publik Wulin, aliansi Wulin pada dasarnya tidak akan mengambil tindakan. Ketika ditanya apakah keberadaan aliansi Wulin diperlukan, jawabannya wajar. Di dunia di mana tinju dihormati, jika tidak ada organisasi yang sangat kuat untuk menahannya, yang menunggu Wulin adalah badai berdarah yang tak ada habisnya. Wulin dengan adanya aliansi, meskipun Anda benar-benar kuat, Anda tidak dapat membunuh orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Setelah minum teh sebentar, Zhao Hongyu dan Wu Yilian membawa Shen Lian keluar kamar dan berjalan mengelilingi halaman pegunungan Loyanmen yang kuno dan besar. Belum lagi tempat-tempat di mana para tamu tidak boleh masuk, harganya meningkat pesat setelahnya tur ini pengetahuan,
bagaimanapun juga, di sekte kelas 1 seperti Loyanmen, ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulu seni bela diri, dan dalam perjalanan, saya juga bertemu dengan beberapa rekan seni bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Setelah perkenalan Zhao Hongyu, pertemuan Shen Lian juga menarik banyak orang. Secara alami, Shen Lian tidak akan terlalu peduli untuk mengenal orang-orang ini, tetapi dengan mengenal mereka, memahami sekte mereka dan karakteristik kungfu unik mereka, itu sangat penting bagi Shen Lian, jadi ini dapat dikatakan bahwa Shen Lian kembali ke rumah dengan gembira sepanjang perjalanan. Bersambung.